Dan seperti biasa, kita mengikuti floral marker ini yang berwarna hijau yang menandain jalan ke puncaknya. Kita memasuki hutan pinus saat ini, dan hampir di mana-mana ya, semua ditandain dengan plakat-plakat petunjuk jalan. Jalan bercabang, yang satu kanan, yang satu kiri. Tapi yang di bagian kanannya ditandai dengan tanda sangar dan juga flower type yang berwarna hijau. Sejak dari gerbang masuk sanggar tadi, treknya lumayan menanjak, tapi banyak juga diselang-selangi oleh bonus sedikit. Seperti yang kita lihat di sini, ada bekas-bekas motor dengan rantainya, dengan wheel chain, supaya bisa punya tractionnya ke atas. Di sini juga ada banyak pohon kopi, dan di kejauhan juga itu ada gubuk ya, mungkin untuk para penjaga kopi. Tapi anehnya di sini, katanya lokal, populasi luwak sudah menurun karena diburu. Dan ketika aku tanyakan tadi kenapa diburu, apakah untuk dipiara ataupun bagaimana, tadi mereka katakan untuk dimakan. Nggak tahu rasanya apa, belum pernah makan luwak atau posum sih. Kita udah sampai di pos pertama, tapi kita nggak bakal singgah di sini. Katanya di sini banyak hal yang terjadi. Antara lain kalau malam tuh di sini gelap katanya. Jadi kita lanjut aja mengikuti floor type warna hijau. Jalannya treknya cukup basah ya, jadi bikin mendaki ini cukup memakan tenaga karena licinnya. Tapi insya Allah dengan sepatu yang memadai tidak begitu terasa licinnya. Kembali kita menemui jalan persimpangan. Yang satu ini adalah jalan utama ya. Mobil bisa masuk, mungkin mobil untuk off-road, dan juga motor. Aku pikirkan ini adalah jalan utama untuk petani, untuk yang berurusan dengan tanaman-tanaman mereka. Sementara di kejauhan itu ada gubuk
yang udah rusak ataupun setengah jadi. Namun kita akan berjalan menyeberangi jalan ini across to ke jalan setapaknya yang ke atas Gunung Sangar, yang lagi-lagi penunjuk jalannya adalah selembar fluorotype. Aku nggak tahu bahasa Indonesia apa ya fluorotype. Pokoknya satu tape atau satu pita yang berkilau kalau ditimpa cahaya lampu di malam hari ya. Atau kalau itu yang dibikin bercahaya itu di mobil-mobil kayak apa namanya, mata kucing kata orang. Nah, jalan setelah menyeberangi jalan penduduk tadi, treknya sedikit mudah ya, karena sudah dibikin seperti tangga. Walaupun tangganya masih berbasiskan tanah liat, tapi cukup membantu dan tidak begitu licin kalau ditapakin. Kita sudah keluar dari hutan pinus ke tempat yang sedikit terbuka. Dan kalau kalian bisa mendengarkan itu suara air di aluran kali kecil di bawah. Dan sepertinya di atas aku ini satu shelter lagi ya. Mungkin juga shelter yang nomor 2. Oke. Di shelter ini ada tempat duduknya, tempat juga berteduh. Ya, seperti yang dikatakan di sini, Wilujeng Sumping, warung Pak Anton. Pos 2 ya, shelter 2. Tapi yang jual nggak ada. Mungkin karena hari ini bukan harinya pendakian. Besok kali atau di malam minggu. Yang paling bagus di sini disediakan juga tempat sampah. Nah, kalau sudah disediakan seperti ini, kita masih juga buang sampah sembarangan di jalanan. Wow, sudah amat terlalu keterlaluannya. Di sini juga disediakan tempat minum air ya. Tapi air yang kebawa masih cukup. Mungkin untuk sampai ke pos selanjutnya. Wow, ternyata tidak jauh dari pos 2 ini ada tempat duduk untuk menikmati air terjun kecil. Ya, ini man-made ya, buatan manusia. Sengaja dibendung di atas ini untuk menciptakan air terjun kecil. Ya, bisa untuk cuci muka, ambil air wudhu. Ada berkas-berkas untuk api unggun ya, walaupun kata tidak boleh mendirikan api unggun. Dan juga ini jalan ke toilet, ini di pos 2. Toiletnya lengkap dengan box sumbangan ya untuk menjaga kebersihan sehingga yang memakainya jadi nyaman. Kita lanjut lagi ke atas. Nah, ini pohon-pohon kopi, buah kopinya sudah berbuah. Dan di bawah buah kopi tanpa daun. Tapi yang seperti kita lihat di sekeliling ini
tampak bahwa area di sekitar aliran air dipakai untuk kebutuhan manusia ya, dipakai untuk kebutuhan petani. Karena kebanyakan pohon-pohon di sini bukanlah pohon yang tumbuh sendiri, tapi segala pepohonan yang ada campur tangan manusianya. Sedangkan di atas baru terlihat itu tumbuhan yang tumbuh sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah, aku nggak tahu apakah kamera ini bisa menangkap pemandangan di bawah sana. Yaitu di kejauhan ada satu puncak, dan antara puncak tersebut dengan di mana aku berada ini ada sebuah kota. Nggak tahu kota itu apa. Nanti kalau kita sampai puncak mungkin bisa disesuaikan dengan keadaan di peta dan GPS. Jadi kita bisa menebak puncak-puncak apa di sekeliling daerah ini. Di atas juga ada tuh warung setengah jadi, bukan warung sih, bangunan setengah jadi ataupun yang sudah hancur. Jadi kemungkinan besar itu adalah gubuk untuk para petani yang mungkin lagi menunggui tanamannya dari hama-hama. Di sini dikabarkan dari penduduk kampung bahwa masih banyak ya babi-babi liar. Kita lihat aja apakah kita temu nanti. Tapi aku nggak yakin karena ini gunung ini gunung baru dibuka. Jadi tidak banyak pendaki yang berhubungan dengan babi. Jadi kayaknya babi masih takut dengan manusia. Kecuali kalau selama waktu ke depan para pendaki memberi makan babi tersebut sehingga babi akan terbiasa dengan keadaan manusia. Sehingga nantinya akan mengganggu para pendaki sendiri. Seperti yang terjadi di gunung-gunung sekitar Jawa Barat ini. Banyak babi yang tidak takut manusia, malah mengganggu. Tak jauh dari pos 2, agak ke atas sedikit, kita akan melewati aliran air. Dan juga di sebelah kirinya, sebelah kiri pada saat ke atas ya, pada jalan ke atas, gubuk yang kayaknya sih terbengkalai. Karena jalannya juga memasukin di bawah kebun bambu ya. Tapi cukup aman untuk tempat berteduh sih. Terlindung dari cuaca angin. Dan tak jauh dari aliran sungai yang baru kita lewati, kita ketemuin bonus tanjakan yang lumayan menanjak dan licin. Walau sudah diberi tempat-tempat tapakan ya untuk menempatkan sepatu sehingga tidak tergelincir, dan juga pegangan dari bambu. Tapi aku nggak percaya atas kekuatan bambu tersebut untuk menahan kalau kita terpleset dari jalan licin ini. Lebih percaya dengan kalau menggunakan walking pole sih. Tapi saat ini lagi malas untuk menggunakan walking pole. Kita pilih aja tapakan yang agak kering gitu ya. Jadi bukan tapakan yang licin dan mengkilap seperti itu sebelah kiri. Di sini masih cukup aman untuk menapaki. Atau ini juga jalan landai, tapi nggak tahu kemana. Kita ikutin aja dah, ini jalan potong. Walau menanjak, tapi baru kali ini
sepanjang perjalanan menemukan tanjakan yang lumayan seperti ini. Sambil pegang kamera, semoga tidak akan terpleset. Tapi dengkul belum ketemu muka ya. Dengkul masih ketemu perut kali, atas tinggi perut. Coba kita berbalik, walaupun kita belum sampai di ketinggian akhir dari tanjakan ini, kita balik sehingga kalian bisa menikmatin pemandangan di belakang. Ini aku ambil dari ketinggian, bentar, lihat jam dulu. Jam menunjukkan ketinggian 1533 kalau nggak salah. Dari base camp ke atas puncak itu elevasi gainnya sekitar antara 400 dengan 500. Tepatnya mungkin lebih ke 500 ya, mendekat 491 kalau nggak salah. Di luar hafalan sih. Oke, kita lanjut lagi. Sepatu saat ini masih bersahabat, belum menggelincirkan kaki yang ada di dalamnya. Dan cukup lembut. Aku menyukai sepatu ini, Hoka One One, medium high ya, tinggi medium. Nggak tahu modelnya model apa, Hoka One One model apa gitu, nggak hafal di luar kepala. Tapi insya Allah pas ngedit video ini aku kasih tahu apa sih modelnya. Cukup aman, cukup empuk di kaki, seperti tipikalnya sepatu dari Hoka One One. Kita udah sampai di akhir dari tanjakan tadi. Ternyata belum berakhir. Masih ada sedikit, walau tidak securam yang sebelumnya. Sementara cuaca masih belum bersahabat ya. Masih terasa gerah. Belum terasa nuansa dingin gunungnya. Dan aku sebagai orang yang sangat mudah berkeringat, bajuku udah mulai basah kuyup oleh keringat. Wow, ternyata setelah melewati pos kedua tadi menuju pos 3, wah nggak main-main, nanjak terus nih. Masih menapaki jalan menanjak dan tanah mengkelap licin. Bukan satu sih, salah satu cara menghadapi jalan becek licin ini, apalagi dengan sepatu yang kurang memadai, yaitu 1-2-1-2. Bukan tinju ya, tapi istilahnya 1-2-1-2. 1 detik berhenti, 2 detik melangkah. 1 detik berhenti, 2 detik melangkah. 1-2-1-2. Ini bekas orang terpleset nih kayaknya.
Wow. Akhirnya terpleset juga dah. Karena menang keseimbangan tangan dan satu tangan lagi memegang kamera. Dan juga botol minuman sempat jatuh keluar dari tempatnya ini. Semoga udah masuk ke tempatnya. Aku malas buka ini, buka apa namanya, buka ransel hanya untuk menarikkan letak minuman. Tinggal dikencangkan aja ini tali shock cord-nya supaya lebih ketat dan membatasi kemungkinan jatuh botol. Nah itu tadi nih, nah itu dia bekas kepleset. Paling malas kalau ini tangan dibasah gitu. Soalnya bakal membersihkan tuh butuh banyak air. Walaupun tanah itu suci untuk sholat ya, tapi tetap aja nggak mau sholat dalam keadaan kotor seperti ini. Tapi alhamdulillah tempat ini banyak tumbuhin, bukan tumbuhin sih, dilewati aluran-aluran air bersih. Oh, bonus. Akhirnya kita sampai juga ke tempat datar. Dan jalur saat ini mulai melewati ilalang-ilalang tinggi ya. Bagi kalian-kalian yang melewati ini nggak memakai lengan panjang ataupun celana panjang, hati-hati. Nampak yang lembut daunnya, tapi yang betul kita lihat di sini, ini tepi aja, tak main tajam, tepi pisau. Kalau melewati ilalang ini tanpa dilapisi tangan panjang ataupun celana panjang, bisa membuat barisan teratur di kulit kita. Sekali lagi, coba lihat ke belakang. Pemandangan yang cantik tuh udah. Semoga bisa dilihat dari kamera murahan ini loh. Masih melewati celah-celah ilalang tinggi ya. Hati-hati juga dengan batangan-batangan yang dibesarkan di tanah. Cukup licin, lebih licin dari tanahnya. Kalau di tanah kita masih punya traksi atas sepatu, tapi kalau menginjak batangan ilalang tersebut, nggak ada yang bisa menahan kita untuk terjatuh, terpleset. Lagi-lagi jejak orang terpleset ini. Wah, ada batu gede, tapi tumben nggak ada sajen. Wow.
Kita kayaknya sudah sampai di pos 3. Tapi nggak yakin apakah ini pos atau enggak. Karena atapnya runtuh dan juga tidak terjaga. Dan sekali lagi kita menemukan sampah yang tidak ditempatkan yang sebenarnya. Ini kayak bukan sampah warung ya. Aku selalu anti warung karena warung itu sumber sampah. Diakui atau tidak, tapi fakta seperti itu. Tidak ada warung yang membawa sampah turun. Kebanyakan warung akan menanam sampah di tanah, dan itu bukan satu perilaku yang benar, karena tetap aja sampah itu akan berada di gunung, bukan di bawah. Heran. Kebanyakan aku yakin yang mendaki itu Islam, Muslim. Tapi kebersihan adalah sebagian dari iman, itu tidak ada di mereka-mereka. Hari mulai gelap. Semoga kita bisa sampai ke puncaknya tepat waktu ya. Soalnya kalau untuk menjumpai sunset nih, mungkin udah gak mungkin lagi karena cuaca mendung. Insya Allah besok pagi kita bisa menangkap matahari terbit. Kita akan menuju pos 4 sekarang. Jam 5.15. Suhu tubuh aku di tangan ini 30 derajat, 30,5 ya. Sedangkan cuaca sekitar bersuhu 21,9, jadi 22. Cukup hangat ya untuk satu gunung di jam segini. Makanya badan ini basah oleh keringat. Lumayan panas, tidak sedingin gunung lain pada umumnya jam segini. Sekali lagi bonus yang lain, bonus menanjak kali ini. Nah, itu dia. Dan juga dilengkapi dengan jalan setapak yang mengkilap. Artinya itu jalanan yang licin. Harus hati-hati. Untungnya setengahnya juga udah dibuat tangga sehingga memudahkan jalan. Nggak tahu apakah lampu-lampu di bawah itu bakal tertangkap oleh kamera ini. Ini aku menggunakan HP. Semoga bisa terlihat. Ini pemandangan sekitar pos 4 dari Gunung Sanggar ya. Kalau saya bawa kamera full frame ini sangat mudah kali untuk diabadikan. Tapi ya itu berat untuk dibawa.
Ya teman-teman, tiba-tiba udah sampai di pintu gerbang Puncak Sanggar. Itu dia. Wirjung Sumping Puncak Sanggar. Ada beberapa orang di sini yang udah belikan tenda. Tapi sebelumnya kita tunjukkan dulu pemandangan dari puncak. Semoga bisa ditangkap kamera ini. Di dalam previewnya sekarang sih udah bisa. Matiin lampunya, lampu senter. Dan di dalam kamera ini, HP ini sih bisa ditangkap segala macam penerangan di bawah. Tapi kita coba untuk menemukan sedikit lahan untuk mendirikan tenda ya. Dan seperti biasa, banyak sampah-sampah yang tinggalkan. Bagaimana kita sebagai pendaki bisa dipercaya oleh penduduk untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan untuk kita. Misal membuat api unggun. Kalau sampah aja kita tidak bisa menjaga, bagaimana kita bisa menjaga api yang membara yang mungkin bisa membakar hutan ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuat api unggun di sini. Walaupun ada yang bandel sih membuatnya. Gitu. Ya, ini keadaan penginapan kita malam ini di Puncak Sanggar. Makan malam, masak. Ini keadaan di dalam. Siap untuk tidur malam ini. Kompor juga siap untuk makan malam dan sarapan besok pagi.
Selamat pagi teman-teman dari puncak Gunung Sanggar. Semalaman tadi malam hujan. Tapi alhamdulillah kita dapat pemandangan seperti ini di pagi ini. Keadaan tanah di bawah tap lumayan basah. Tapi di dalamnya kering ya. Di tepi-tepinya lumayan kena tempias sih. Tapi tidak berpengaruh dengan tidur tadi malam. Sementara itulah puncak mega yang gak bakal kita naiki nanti. Rencananya sih tadi subuh ya berangkat, tapi karena hujan semalaman jadi diurungkan. Seperti mungkin ya kita bisa lihat dari kamera ini, suasananya cukup terjal. Di puncak itu, di kedua punggung itu, itulah yang bakal kita naiki nanti.
Life dari Togs dan digabungkan dengan sistem flux ring dari Jetboil. Itu bisa membantu cepatnya waktu mendidih ya, dan otomatis nggak banyak menggunakan fuel, bahan bakar. Ya, Sendiri? yang kelihatan sendiri, Namanya? tapi yang nggak kelihatan banyak tuh.